Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai hutan daratan tinggi di Indonesia, yang merupakan salah satu tipe ekosistem pegunungan dengan peran ekologis yang sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan. Definisi hutan dataran tinggi. Hutan dataran tinggi atau hutan montana adalah tipe hutan yang tumbuh pada ketinggian sekitar 1000 sampai 2400 meter di atas permukaan laut. Zona ini ditandai dengan suhu yang lebih rendah, kelembapan tinggi, dan kanopi yang relatif rapat. Menurut Whitmore, hutan montana dicirikan oleh dominasi vegetasi, berdaun kecil, serta lapisan lumut yang sangat tebal. Di Indonesia, hutan montana tersebar luas pada pegunungan besar seperti Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, Gunung Gede Pangrangon Selamat di Lawu di Jawa, Pegunungan Sudirman dan Jayawijaya di Papua. Menurut Kemen LHK 2023, kawasan-kawasan ini menjadi bagian penting dari jaringan konservasi nasional. Lingkungan hutan dataran tinggi memiliki suhu berkisar 10-18 derajat Celcius. Kelembapan udara dapat mencapai lebih dari 80%, serta sering tertutup kabut. Sifat ini menyebabkan laju dekomposisi lebih lambat dan menghasilkan tanah organik yang tebal. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas bagi jenis-jenis vegetasi tertentu. Vegetasi hutan montana didominasi oleh pohon dari famili Fagaceae seperti Castonopsis dan Nithocarpus, serta berbagai jenis konifer dari famili Podocarpaceae. Tajuk pohon cenderung pendek dengan percabangan rendah sebagai bentuk adaptasi terhadap suhu dingin dan intensitas cahaya yang lebih rendah. Masuk ke bagian ciri bagian pada bagian kedua. Salah satu ciri khas hutan montana itu sendiri adalah keberadaan hutan lumutnya atau yang disebut dengan mossy forest. Pada zona ini lapisan lumut dan tersembunyi sangat limpah, sehingga yang menutupi pohon, tergantung bebatuan, permukaan lantai hutan lainnya. Nah, pada kondisi kawasan kali ini, itu tergolong suhu yang sangat rendah dan memiliki kelembapan yang sangat tinggi, yang membuat pertumbuhan lumut, bebatuan, serta berbagai jenis tumbuhan epinlet menjadi sangat subur. Sekian. Hutan dataran tinggi di Indonesia menjadi habitat penting bagi spesies fauna endemik di Pulau Jawa. Beberapa jenis satwa yang bergantung pada ekosistem ini antara lain oa Jawa, Hylobates mollusks, kukang Jawa, serta macan tutul, Panthera pordus melas. Pada kawasan hutan dataran tinggi seperti di Kalimantan dan Papua memiliki burung endemik seperti cendrawasih pegunungan dan Porotia. Pada kawasan ini, hewan-hewan atau burung-burung harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap suhu yang dingin dan ketersediaan pakan yang terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fauna khas dari dataran tinggi di Indonesia. Dataran tinggi memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai penyimpan air. Hutan yang berada di daerah pegunungan atau dataran tinggi berperan seperti spons atau raksasa. Tanahnya yang tebal dan vegetasinya yang rapat mampu menyerap air hujan dan menyimpannya. Air ini kemudian dilepaskan secara perlahan sehingga membantu menjaga ketersediaan air bagi wilayah yang ada di bawahnya. Lanjut, vegetasi montana mampu juga menangkap uap air dari kabut sehingga berperan dalam menjaga debit sungai. Di dataran tinggi sering terjadi kabut. Pohon-pohon di hutan montana atau hutan pegunungan memiliki daun dan cabang yang bisa menangkap butiran kabut. Tetesan kabut ini kemudian berubah menjadi air dan jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah lalu mengalir ke sungai. Lanjut, proses ini membuat sungai tetap mengalir meskipun sedang musim kemarau karena hutan pegunungan menambah suplai airnya. Selain itu, hutan pegunungan merupakan penyerap karbon yang signifikan. Berkat suhu rendah yang memperlambat proses dekomposisi, hutan gunungan juga penting sebagai penyerap karbon. Di sana, suhu udara lebih rendah dibandingkan dataran rendah. Suhu dingin membuat proses penguraian daun, ranting, dan seresa berjalan lambat. Karena dekomposisi lambat, karbon yang terkandung di dalam materi organik tidak dapat dilepaskan ke atmosfer, sehingga tersimpan lebih lama di tanah maupun biomasa pohon. Dengan kata lain, hutan pegunungan membantu mengurangi jumlah karbon yang ada di udara yang penting untuk menghambat pemanasan global. Jadi, kesimpulannya,
Hutan dataran tinggi tidak hanya menjaga air dengan menyerap hujan dan menangkap kabut, tetapi juga menyimpan karbon secara efisien karena suhu yang dingin. Inilah yang membuat hutan pegunungan sangat penting bagi ekosistem dan manusia. Saat ini, hutan dataran tinggi menghadapi berbagai tekanan. Perubahan iklim menjadi ancaman utama karena kenaikan suhu menyebabkan pergeseran zona vegetasi menuju ketinggian lebih tinggi. Selain itu, aktivitas pendakian yang tidak terkontrol, perubahan kawasan lindung, dan fragmentasi habitat juga memperburuk kondisi ekosistem montana. Upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu melalui perlindungan kawasan, menetapkan area penting sebagai cagar alam atau taman nasional untuk mencegah perambahan atau alih fungsi lahan. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum, yaitu dengan meningkatkan patroli, pemantauan satwa, serta penindakan terhadap pembalakan liar dan perburuan. Yang ketiga adalah rehabilitas dan restorasi, melalui penanaman kembali spesies asli pegunungan serta pemulihan habitat yang rusak. Yang keempat adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Kita melibatkan masyarakat lokal dalam ekowisata, pengelolaan hutan, dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima adalah pemantauan iklim dan keanekaragaman hayati, melalui pengamatan perubahan suhu, curah hujan, dan komposisi flora maupun fauna, untuk antisipasi dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah edukasi dan penelitian, mendorong kajian ilmiah serta edukasi publik tentang pentingnya ekosistem pegunungan bagi sumber air dan keanekaragaman hayati. Sebagai penyangga sistem hidrologi dan gudang keanekaragaman hayati, hutan dataran tinggi memiliki nilai ekologis yang sangat vital. Kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan lingkungan Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was